Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin ke Pak Faisal. Pak Faisal, menurut Pak Fuad bahwa utang yang ada sekarang ini tidak aman. Sementara menurut Pak Misbakun bahwa utang itu adalah sebuah keniscayaan bagi semua negara untuk bertumbuh terus. Anda bagaimana melihat ini? Semua ada indikatornya, mudah-mudahan tidak aman. Kalau tadi istilah Pak Prabowo itu udah stadium 4. berat gitu ya, Stadium bilang berat. 4. Kan ada indikatornya. Jadi kalau sudah stadiumnya jauh lebih berat, itu kan namanya krisis utang ya. Nah, krisis utang itu contohnya ada apa indikatornya namanya krisis utang? Tidak mampu membayar kewajiban utang, bunga maupun pinjaman. Misalnya yang terakhir mengalami krisis utang itu adalah Argentina. Kemudian di bail out oleh IMF. Sebelumnya Yunani di bail out juga oleh IMF dan ECB ya, Bank Sentral Eropa gitu. Jadi tidak mampu. Kita tidak pernah seperti Pak Fuad sama Pak Misbakun katakan tadi. Tapi sebetulnya kita pernah mengalami krisis utang waktu krisis, tapi kita berunding di Paris Club dan Paris Club. Jadi kita minta penjadwalan ulang, rescheduling utang di Paris Club. Terakhir di Paris Club itu Pak Kwik yang hadir ya, Pak Kwik, Pak Wijoyo masih ada waktu itu, Ibu Sri Mulyani tapi belum jadi menteri waktu itu juga ke sana. Terakhir saya ingat itu. Nah setelah itu kita tidak pernah ada Paris Club lagi. Jadi boro-boro ngemplang utang. Paris Club aja kita tidak pernah minta, artinya kita tidak pernah minta rescheduling. Nah setidaknya itu kan lebih baik sekarang daripada yang lalu, walaupun yang lalu tuh krisis. Di masa Pak Harto itu berkali-kali kita minta ke Paris Club, ya dipimpin oleh Pak Wijoyo sendiri gitu ya. Ada masa kita krisis Pertamina waktu itu, sehingga pemerintah harus menalangi kan, cadangan devisa kita terbatas, macam-macam gitulah. Nah kalau tahun 67 juga bagaimana? pernah. Nah kalau sekarang kan enggak. Jadi kalau dilihat pernah juga kita indikatornya mencapai hampir 100% dari PDB ya, karena warisan Pak Harto ya. Jadi yang menyebabkan Pak Harto yang membayar kita sekarang itu berapa persen dari PDB? 650 triliun dana penanganan krisis ya, BLBI yang sampai sekarang masih harus kita bayar gitu. Nah kalau kita berbicara jadi sekarang, ada positif negatifnya lah. Kalau membandingkan antar rezim tuh sebetulnya nggak fair juga gitu. Jadi misalnya zaman Pak SBY kedua ya 2014 sampai 2010 itu kenaikan utangnya 55%. Antara lain dipakai buat apa? Buat subsidi BBM. Karena subsidi BBM-nya 300 triliunan. Nah kalau utang yang selama 4 tahun belakangan ini kita melihatnya seperti apa? Apakah masih dalam batas wajar Pak? Catatan Anda? Ya kalau dilihat dari indikator-indikator yang menunjukkan krisis atau tidak, saya tidak ingin wajar, tapi masih belum pada level yang kalau kangkang stadium 4, stadium 2 juga belum. Oke. Tapi ada yang menjadi catatan dari Pak Faisal. Iya, tentu saja. Apa catatan Anda soal utang ini? Pertama, utang kita seperti Saudara Bima katakan tadi itu di awal, luar negerinya banyak, cukup banyak gitu. Jadi dari SBN, kalau pinjaman kan utang ada 2, sampai sekarang masih ada, betul Pak Fuad. Jadi ada loan itu bilateral maupun multilateral. Itu jumlahnya tidak sampai 20% sekarang. Kalau dulu 100%. Nah sekarang SBN itu 37,8% dimiliki asing. Ya. Jepang yang utangnya 250% dari PDB dibandingkan kita cuma 29, itu 90% utangnya ke rakyatnya sendiri. Yes, itu betul. Nah akibatnya apa? Kalau si asing itu pegang surat utang, hari ini dia beli, besok dia bisa jual. Jadi meningkatkan volatilitas perekonomian. Rupiah yang melemah tahun 2018 juga disebabkan karena itu. Betul.
Nah, tapi jangan pakai debt service ratio. Debt service ratio itu khusus dipakai zaman Orde Baru karena utang itu seluruhnya utang luar negeri. Dibayarnya harus pakai dolar. Oleh karena itu indikatornya adalah Debt service ratio. ekspor. Karena tidak bisa pakai rupiah kan. Ya. Jadi ukurannya kita berapa ekspor untuk bayar utang dalam falas kan. Nah, kalau sekarang kan 18% cuma utang luar negeri itu, ditambah 37,8% utang SBN yang dipegang oleh asing, yang niscaya kalau dia jual itu surat utangnya, dia akan bawa dalam bentuk dolar kan. Nah, jadi beda-beda konsepnya harus jelas. Nah, tugas saya kan di sini lebih mendudukkan perkara gitu supaya ada positif negatifnya. SBN ada positifnya, utang luar negeri ada positif negatifnya. SBN misalnya kita bebas merdeka menggunakannya. Kalau dulu sebelum kita utang, Prong, Menteri Pembangunan Belanda keliling belusuan, kan kurang ajar. Mau nanya bikin syarat apalah HAM lah apa segala macam gitu. Jadi ada syaratnya. Peruntukannya harus jelas, tapi ada positifnya. Apa positifnya? Kita lebih disiplin dalam menggunakan utang. Utang tidak dipakai buat belanja rutin. Itu haram, itu enggak boleh. Jadi ada positif negatifnya lah gitu. Tapi hampir semua negara sekarang, kecuali negara yang sangat miskin, itu utangnya pakai surat utang. Oke, baik. Itu kita sudah dapat poin dari Pak Faisal. Bagaimana seorang pengamat perpajakan menilai utang ini? Karena katanya ada yang bilang tadi, Pak Fuad bilang utangnya cukup besar, kurang aman. Karena juga tax ratio kita katanya sekitar 11 sampai dengan 12% gitu ya. Bagaimana tanggapan Anda? Tapi nanti dijawab. Usaha jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.